Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita bersama kita Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telingo, Bapak Muhammad Hanafi SAG MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Christian. Sehat-sehat selalu Pak nggih. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Amin. Pripun aktivitasnya di bulan Ramadan ini tetap seperti biasa Pak nggih? Alhamdulillah lancar, semua agenda terlaksana dimudahkan. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Nuwun sewu Bapak, pada kesempatan sore hari ini mau menyampaikan materi apa Bapak? Sahabat religi dan juga Mas Christian, sore ini kita akan ikhtiar untuk memahami ayat-ayat Allah yang tertulis di surah Al-Mu'minun, surat nomor 23 juz 18 ayat 1 sampai 11, nanti dikaitkan dengan transformasi layanan kepada umat. Iya, terima kasih Bapak sebelumnya. Ya. Bagaimanakah sifat seorang mukmin dikaitkan dengan transformasi layanan umat sesuai dengan karakter orang-orang mukmin yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 11. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama pemaparan materi dari beliau Bapak Muhammad Hanafi. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mas Christian dan juga sahabat religi yang dirahmati Allah, sore ini kita akan ikhtiar untuk memahami ayat-ayat Allah, kalamullah yang tertulis di surah Al-Mu'minun, surat nomor 23 di juz 18. Saya buka di sini, sahabat religi bisa buka juga di rumah teksnya di juz 18 ayat 1 sampai 11. Kita akan mencoba nanti untuk mengkorelasikan, menghubungkan ayat-ayat ini dengan peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi kita dalam melayani masyarakat, melayani umat. Di ayat 1 Allah Ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa al-mu'minun? Orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala menandaskan di sini bahwa orang itu kalau beriman dia akan mendapatkan keberuntungan. Faza yafuzu, ya, kalau di sini dikatakan aflaha yuflihu, akan mendapatkan keberuntungan. Dalam tafsir As-Sa'di disampaikan qad aflahal mu'minun bermakna apa? Fazu, mereka beruntung, wasa'adu, mereka mendapatkan kebahagiaan, wanajahu, dan mereka mendapatkan keberhasilan, kesuksesan. Dari sini sahabat sekalian, ya sahabat rajin dirahmati Allah, maka kita ikhtiar betul agar menjadi orang beriman yang beruntung. Kemudian tentu ada karakter-karakter khusus dari orang-orang beriman ini yang oleh Allah dikatakan sebagai aflaha, beruntung. Dan nanti di endingnya ayat yang ke-11, keberuntungannya itu diwujudkan dalam bentuk mereka dapat meraih surga Jannatul Firdaus, surga Firdaus, surga yang tertinggi, surga yang paling utama. Sahabat religi, di ayat kedua disampaikan ciri pertama dari mukmin yang beruntung adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka itu ketika mereka sholat, dalam sholatnya itu khashi'un, khasya'a yakhsha'u. Kemudian bentuk pelakunya adalah khasyi', karena banyak menjadi khasyi'un. Mereka itu khusyuk. Khusyuk adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Ketika sholat itu hatinya dihadirkan. Agar apa? Agar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sholat adalah media. Sholat adalah sarana, cara agar seorang mukmin ingat kepada Allah. Allah menyampaikan, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat agar ingat kepada Allah. Berarti apa? Seorang mukmin ketika melayani masyarakat, ketika dia membantu masyarakat,
ini sebagai bentuk pengabdian bahwa dia adalah makhluknya Allah, dia ingat segala tindak tanduknya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan memberikan arahan kepadanya untuk memberikan layanan yang terbaik, meningkatkan konsep pelayanannya. Dan seorang muslim, seorang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya ini luar biasa. Dalam arti dia merasakan betul hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia seperti menghadap Allah ta'ala. Dan khusyuk ini adalah ruhus sholat, ruhnya sholat. Di ayat yang ke-9 sangat terkait dengan ayat yang kedua juga. Silakan ditengok ya. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Muhafazah fis shalah, penjagaan. Pertama adalah dilaksanakan dengan khusyuk, yang kedua dilaksanakan secara terus-menerus. Ada muhafazah, ada penjagaan. Jadi khusyuknya tidak hanya sebentar, tapi apa? Terus-menerus. Salatnya juga terus-menerus dilaksanakan sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua terkait dengan ciri mukmin yang berhasil. Ini Mas Christian ya, dan juga sahabat religi. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin yang beruntung itu tidak suka hal-hal yang tidak bermanfaat. Laghun, perkataan yang enggak bermanfaat. Al-kalam alladzi la faidata wala khaira fiha. Ucapan yang tidak ada faedahnya, enggak ada kebaikannya, ditinggalkan. Ini luar biasa. Ketika seorang mukmin melayani masyarakat, tentu dengan bahasa-bahasa yang menyenangkan, bahasa-bahasa yang mudah diterima, tidak menyulitkan tapi justru memudahkan, tidak menyusahkan tapi justru menggembirakan. Dan ini menjadi bekal utama ketika seorang mukmin atau pelayan masyarakat melayani masyarakat. Karena apa? Mereka bisa meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, ini kan prinsipnya begitu ya. Dalam arti apa? Karena kalau mempersulit itu termasuk lahun barangkali gitu ya. Ya. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka itu mau berbagi. Berarti apa? Semangat berbagi kan semangat menolong. Baik kalau di sini zakat ya harta, kalau layanan menolong secara layanan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka itu orang-orang yang bisa menjaga kehormatannya, kehormatan dirinya, tidak melakukan perbuatan tercela. Apalagi sampai terkait dengan kalau di sini mengganggu orang, mengganggu pihak lain, ya. Ini mengganggu kehormatan. Maka kalau di sini yang paling pokok adalah bagaimana ikhtiar untuk hanya mencari yang halal-halal saja yang dibolehkan. Famani batagha illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famani batagha wara azalika faulaika humul aadun. Jadi kalau sampai kok melanggar batas, mereka sangat menjaga betul. Jangan sampai dalam melayani masyarakat itu kok menggunakan hal-hal yang tidak sesuai prosedur. Ini kan simbolnya kalau di sini kan menjaga kemaluan. Dalam arti apa? Hanya berhubungan dengan yang dihalalkan. Nah, ketika kita melayani juga harus sesuai dengan prosedur. Jangan sampai menggunakan atau malah melanggar aturan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah-amanah yang diamanahkan kepada mereka dan juga janji-janji yang telah diucapkan. Seorang ASN, seorang pegawai ataupun pekerja dimanapun itu kan semua adalah sebuah amanah. Maka ketika amanah dilaksanakan baik dengan luar biasa, dengan penuh tanggung jawab, maka ini berarti sebagai langkah utama untuk transformasi layanan umat. Kemudian kalau sudah melaksanakan hal-hal tadi, ya sahabat yang dirahmati Allah, sholatnya bagus, kemudian tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, menjaga kehormatan, mau berbagi, menyampaikan zakat, kemudian janji amanah dilaksanakan baik, tentu mereka akan mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan. Allah menyampaikan ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus.
mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini janji Allah bagi orang-orang beriman yang mau melaksanakan banyak hal tadi ya, dari sholat, kemudian zakat, kemudian menjaga kehormatan, melaksanakan amanah janji, dan ini juga sebagai modal kita untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Demikian sekilas Mas Rizdian. Luar biasa sekali Bapak, apa yang disampaikan sangat menginspirasi bagi kita untuk kembali bersemangat ya di dalam melayani umat. Tetapi ada beberapa pertanyaan Bapak terkait dengan karakter mukmin tadi. Salah satunya adalah sholat khusyuk. Ya. Bagaimana sholat khusyuk ini diimplementasikan di dalam layanan kita kepada masyarakat? Bentuknya seperti apa? Mas Rizdian dan juga sahabat religi, khusyuk atau tumakninah adalah ketenangan, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentu melayani dengan sebaik-baiknya, tenang, tidak terburu-buru, tidak gerusa-gerusu. Apalagi ketika ada hal-hal yang penting, itu harus ditengok dulu peraturannya. Jangan sampai kemudian kita buru-buru melayani ternyata salah sesuai dengan perundang-undangan. Jadi tetap dengan ketenangan. Oh ya, seperti itu. Apakah bisa diartikan juga khusyuk ini sesuai dengan SOP Bapak? Ya kalau SOP itu berarti kan nanti terkait ya bisa juga dihubung-hubungkan gitu ya. Dalam arti ketenang itu ketika kita melayani sesuai SOP itu akan menimbulkan ketenangan. Kita nggak akan salah karena Pak sudah sesuai dengan prosedur. Itu yang pertama Bapak. Kemudian ada lagi yang kedua adalah karakter amanah. Ini bentuknya seperti apa Bapak? Bentuk amanah kita di dalam layanan kepada masyarakat ini. Mas Rizdian dan sahabat religi dirahmati Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi seorang mukmin yang beruntung itu yang mereka itu menjaga, memelihara, melaksanakan amanah yang dibebankan. Pekerjaan adalah amanah. Amanah itu sesuatu yang harus ditunaikan kepada yang berhak menerimanya. Maka ketika kita melayani dengan amanah, ini luar biasa. Berarti apa? Kita itu bisa dipercaya, bisa diandalkan. Nah, sebagai pelayan masyarakat, kita ikhtiar bahwa kita bekerja itu memang profesional. Amanahnya dirasakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas kita. Bahwa tugas kita ABCD di job deskripsi ya, nah, itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berarti itu adalah cermin dari seorang mukmin yang baik. Karena apa? Ketika jadi pegawai, jadi ASN, jadi karyawan itu kan dulu di awal ada namanya pengambilan janji, pengambilan sumpah dan lain-lain, yaitu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai penerapan mukmin yang baik. Artinya seperti ini Bapak. Jadi ketika kita bekerja secara amanah, jujur, kemudian tenang, itu secara tidak langsung kita juga beramal Bapak. Iya. Mengamalkan ajaran Islam Pak. Koridor, kita koridori, kita pagari bahwa semua yang kita kerjakan ini kan dalam kerangka ibadah kepada Allah Ta'ala. Apalagi bekerja itu kan untuk mencari rezeki, menyongsong rezeki, wah itu adalah ibadah yang luar biasa. Maka kita niati betul lillahi ta'ala. Jadi kita mengharap ribet di dunia dan ribet di akhirat lagi. Iya, akan dapat dua-duanya. Di dunia kita dapat rezeki yang halal, dan di akhirat tentu ini akan juga menyelamatkan kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah perbincangan yang sangat menyenangkan, mencerahkan bagi kita semua, memberikan motivasi bagi kita semua. Tetapi karena terbatasnya waktu, kita harus mengakhiri perbincangan ini Bapak. Dan mungkin pada kesempatan yang lain kita bisa nyambung lagi. Kita mohon lagi pencerahan-pencerahan dari Bapak, kajian-kajian dari Bapak. Demikian sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita harus mengakhiri talkshow ini. Dan ada kesalahan, kekhilafan dalam kami menyampaikan acara pada kesempatan sore hari ini, saya mohon maaf. Dan
kami ucapkan selamat berbuka puasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.